Shalom, tajuk renungan kita hari ini ialah mengubah sifat kita yang suka menentang kepada ketaatan. Ayat kita diambil dari Ibrani 13 ayat 17 yang berbunyi, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, ada sebahagian pemuda dan pemudi yang tidak mempunyai kaedah dalam melakukan pekerjaan mereka. Meskipun mereka selalu sibuk, mereka hanya dapat menunjukkan sedikit hasil saja. Mereka mempunyai pemikiran yang salah tentang pekerjaan dan berpikir bahwa mereka sedang bekerja keras. Sebenarnya, jika mereka telah mempraktikkan kaedah yang betul dalam pekerjaan mereka dan mengabdikan diri mereka dengan penuh akal budi kepada apa yang mereka harus lakukan, maka mereka sudah pasti boleh mengerjakan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Dengan menghabiskan waktu atas hal-hal yang kurang penting, maka mereka mendapati diri mereka tergesa-gesa, kebingungan, dan dikacaukan apabila mereka diminta untuk melakukan suatu tugas yang lebih penting. Di bawah keadaan seperti ini, tanpa menerima petunjuk ilahi, maka dosa akan bertambah. Adalah suatu perkara yang sangat sukar untuk memberitahu seseorang mengenai kesalahan mereka. Orang yang menegur itu mungkin akan menerima tentangan dan sikap permusuhan karena kemungkinan orang yang ditegur itu mempunyai sifat sombong dan keras kepala. Tetapi meskipun demikian, nasihat harus diberikan dan kesalahan harus dinyatakan. Biarlah para muda-mudi itu memupuk satu roh yang boleh diajar, agar mereka boleh mendapat faedah dari upaya mereka yang berusaha untuk menolong mereka. Mungkin kita perlu menyelidiki hati kita sendiri dan memperbetulkan segala tindakan kita sendiri oleh satu piawai kita sendiri pula, tetapi bukan hal ini yang sebenarnya yang dimaksudkan. Ini hanya akan mencacatkan satu usaha kepada pembaharuan. Pekerjaan pembaharuan harus bermula di dalam hati, maka kemudian roh, kata-kata, pernyataan wajah, dan tindakan hidup akan menyatakan bahwa suatu perubahan telah terjadi. Dalam mengenal Kristus oleh anugerah yang telah dicurahkannya dengan berkelimpahan, kita pun akan berubah. Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, dalam kerendahan hati kita akan memperbaiki segala salah dan cacat tabiat. Oleh karena Kristus berdiam di dalam hati, maka kita akan dipersiapkan untuk menjadi ahli keluarga syurgawi yang di atas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dengan kuasa Roh Suci Tuhan, maka kami ingin memperbaiki diri kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan diri kami untuk menjadi ahli keluarga syurga. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda.